Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira Nurhaliza dengan NIM 20302080801094. Jadi di sini saya ingin memaparkan praktikum parasitologi Paragonimus westermani. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama kita akan membahas tujuan dari praktikum, lalu dasar teorinya, alat dan bahan, dan yang terakhir adalah prosedur kerjanya. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini ialah mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Lalu dasar teori. Menurut Chai dan Jung pada tahun 2018, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit Paragonomiasis sp. Paragonimus terdapat 9 spesies genus dan yang salah satunya yang saat ini kita bahas adalah Paragonimus westermani. Paragonimus westermani ini tergolong ke famili Troglotrematidae dan berhabitat di paru-paru. Ini merupakan gambaran dari Paragonimus westermani, yang A itu telur cacing, yang B itu serkaria, dan yang C adalah metaserkaria. Cacing dewasa Paragonimus westermani itu berpasangan, biasanya ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi Paragonomiasis. Cacing dewasa bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebarnya 4 sampai 6 mm. Ini gambaran dari cacing dewasa Paragonimus westermani. Lalu life cycle dari Paragonimus westermani. Jadi cacing dewasa itu hidup di jaringan paru-paru, kemudian bertelur, lalu telur akan melalui bronkus dan keluar dengan dua cara. Yang pertama itu dibatukan bersama spotum, dan yang kedua itu jika spotum tertelan, maka telur akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan keluar bersama tinja. Jadi telur yang belum mengalami embrionisasi jika jatuh ke air, maka akan matang. Dalam 3-4 minggu akan menetas dan berkembang menjadi Miracidium. Miracidium masuk ke hospes perantara 1 atau Melania sp dan berkembang menjadi Sporokista dan selanjutnya berkembang menjadi Redia di kelenjar pencernaan. Perkembangan selanjutnya menjadi Serkaria di jaringan keong di dalam air selama 11 minggu. Serkaria keluar kemudian masuk ke hospes perantara 2. Di dalam insang hospes perantara 2, Serkaria membungkuskan dirinya di dalam kista dan yang disebut itu metaserkaria. Metaserkaria dalam hospes perantara 2 tertelan manusia, lalu mengalami enkistasi dalam usus halus, lalu menerobos dinding usus, menembus diafragma dan rongga pleura, dan menjadi dewasa di dalam paru-paru. Kadang-kadang dapat mengembara ke otak dan menjadi dewasa di situ. Cacing ini dapat hidup selama 5-6 tahun. Selanjutnya alat dan bahan. Jadi alat pada praktikum ini ada mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan sentrifus. Untuk bahannya ada sputun, peses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquabase, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Selanjutnya kita ke prosedur kerja. Jadi prosedur kerja pada praktikum ini terdapat 3 pemeriksaan. Yang pemeriksaan pertama ada pemeriksaan serkaria, lalu ada pemeriksaan metaserkaria, dan pemeriksaan telur cacing. Pemeriksaan serkaria, metode untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani ini pada keong air menggunakan teknik crushing. Tahapannya itu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Keong yang sudah hancur dideteksi aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Lalu pemeriksaan metaserkaria. Langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepaskan insangnya, yang kemudian ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Langkah kedua adalah mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata dalam karapas, dan pindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Lalu tambahkan aquades ke dalam adukan, sedemen dibiarkan mengendap selama 5 menit. Dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi ini diulangi sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Jadi ini gambaran pemeriksaan metaserkaria, metode koleksi metaserkaria di insang kepiting air tawar. Dan ini ada metode koleksi metaserkaria di jaringan hepatopankreas dan organ lain di kepiting air tawar.
Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan telur cacing. Jadi sputum itu harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%. Kemudian sentrifugasi dan diperiksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik cut-to-catch dan pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.